Halo semuanya, saya Siti Latifah Fauziah dari kelas MN21F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Materi pada video kali ini berasal dari buku Akuntansi Manajemen yang disusun oleh Septiaris Kamanurung dan kawan-kawan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen pada sesi 14. Langsung saja ke pendahuluan. Pada era ekonomi modern terkini, banyak isu yang terkait dengan lingkungan dan memberikan efek langsung terhadap lingkungan sekitarnya, seperti isu global warming, ekoefisiensi, dan isu kerusakan lingkungan lainnya. Akibat dampak dari kegiatan industri, hal ini juga terdampak dapat menimbulkan terciptanya perubahan dalam lingkungan perusahaan, baik internal perusahaan maupun eksternal. Kinerja lingkungan suatu perusahaan juga dapat berpengaruh secara signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Dan oleh karena itu, perusahaan membutuhkan informasi biaya lingkungan. Dan pada kenyataannya, semakin banyak perusahaan menganggap manajemen biaya lingkungan menjadi permasalahan utama dan menjadi permasalahan yang penting dalam pertimbangan keputusan manajemen, dan maka terdapat dua alasan yang dapat mendasar mengapa permasalahan lingkungan ini menjadi permasalahan yang penting bagi suatu perusahaan. Pertama, semakin meningkatnya peraturan mengenai lingkungan di banyak negara, dan kedua, terdapat peningkatan kepentingan terhadap kinerja lingkungan perusahaan bagi para stakeholder perusahaan, baik eksternal maupun internal, yang menjadi nilai kompetitif bagi suatu perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengukur biaya lingkungan. Tuntutan kebutuhan akan kinerja lingkungan perusahaan yang semakin besar menjadi dasar pentingnya informasi biaya lingkungan, ditambah lagi dengan meningkatnya peraturan tentang lingkungan dan syaratnya semakin ketat, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan suatu perusahaan tersebut dihukum dengan denda yang dalam jumlah yang besar. Agar memenuhi kepatuhan atas peraturan terkait dan lingkungan tersebut, maka suatu perusahaan membutuhkan biaya yang cukup besar dan yang cukup signifikan, sehingga perusahaan perlu mengetahui informasi mengenai metode mana yang paling murah. Perusahaan perlu melakukan pengukuran atas biaya lingkungan dan mengidentifikasi penyebab utamanya. Di samping itu, dengan adanya peraturan di bidang lingkungan, ini menjadi titik awal dikembangkannya konsep yang bermanfaat untuk memperoleh solusi bagi perusahaan dengan berbagai tujuan bisnis perusahaan, dari penyelesaian atas permasalahan lingkungan yang dikenal dengan ekoefisiensi. Adapun manfaat dari ekoefisiensi ini mendapat menunjukkan suatu kondisi di mana suatu perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memberikan manfaat besar sekaligus secara bersama-sama dapat mengurangi efek negatif dari lingkungan, konsumsi atas sumber daya, serta biaya. Menurut Hansen dan Moen pada tahun 2007, terdapat 3 pesan penting dari konsep ekoefisiensi tersebut. Yang pertama, dapat meningkatkan kinerja dari ekologis dan ekonomi di mana seharusnya saling melengkapi. Yang kedua, dengan meningkatnya kinerja lingkungan, maka tidak lagi dianggap sebagai perbuatan dan niat baik, melainkan sebagai kemampuan perusahaan bersaing. Ketiga, ekoefisiensi ini merupakan suatu pelengkap dan membantu perusahaan dalam usaha pembangunan berkelanjutan atau biasa kita sebut sebagai sustainable development. Pembangunan berkelanjutan ini dapat diartikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi tidak berdampak bagi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sendiri. Namun, berkelanjutan bukan berarti melakukan penghematan sumber daya secara khusus, akan tetapi untuk menjaga ketersediaan sumber daya yang memadai antar sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya alam.
bagi generasi ke depan, sehingga standar hidup di masa depan sama akan sejahteranya dengan generasi di saat ini. Untuk mencapai praktek pembangunan berkelanjutan dan ekoefisiensi yang sudah seharusnya perusahaan melakukan usaha pengembangan produk-produk baru dan peningkatan proses dari produksi yang ada untuk menghemat penggunaan sumber daya yang merusak lingkungan akibat dari aktivitas industri yang dilakukan perusahaan. Metode biaya kualitas lingkungan. Mohon maaf, yang sebelumnya itu terdapat beberapa penyebab yang dan insentif dari ekoefisiensi ini ketika perusahaan mengalami peningkatan efisiensi yang berasal dari peningkatan terhadap kinerja lingkungan. Adapun penyebabnya itu pertama, pelanggan menuntut produk-produk yang lebih bersih, yang artinya bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk yang tidak merusak lingkungan dan ramah lingkungan, baik saat penggunaan dan limbahnya. Jadi limbahnya itu juga tidak terlalu merusak lingkungan. Yang kedua, karyawan yang lebih baik dan produktif. Artinya, kondisi kerja yang berada di lingkungan bersih dan aman akan menarik pekerja lebih kompeten dan mendorong produktivitas para pekerja tersebut. Yang ketiga, bertanggung jawab atas lingkungan, yang mana perusahaan akan mendapatkan manfaat eksternal baik dalam hal biaya modal dan tarif akuntansi yang lebih rendah. Yang keempat yaitu kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan manfaat sosial yang signifikan, seperti manfaat bagi kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan nama baik atau citra perusahaan dan kemampuannya dalam hal memasarkan produk atau jasanya. Yang kelima yaitu berfokus pada peningkatan kinerja lingkungan yang mendorong manajer agar selalu terus-menerus berinovasi dan menciptakan berbagai peluang yang sebelumnya dianggap sebagai residu yang tidak berguna atau dikenal dengan sebutan revaluasi produk sampingan, dan berupa pengembangan atas proses ekoefisiensi atas penciptaan produk baru yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu yang keenam, mengurangi biaya-biaya lingkungan dan terciptanya berbagai keunggulan yang kompetitif. Yang selanjutnya itu metode kualitas lingkungan. Mohon maaf, model biaya kualitas lingkungan. Penentuan biaya lingkungan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum informasi mengenai biaya lingkungan diberikan kepada pihak manajemen. Pendekatan digunakan adalah model biaya kualitas lingkungan total. Penggunaan model biaya kualitas lingkungan total ini, kondisi idealnya adalah nol kerusakan lingkungan dengan dianalogikan dengan kondisi non cacat dan total manajemen kualitas. Adapun penjelasan atas masing-masing kategori biaya lingkungan, yang pertama yaitu biaya pencegahan lingkungan atau environmental prevention cost, atau merupakan suatu biaya pencegahan lingkungan yang merupakan biaya-biaya kegiatannya dilakukan untuk mencegah timbulnya pencemaran atau limbah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contohnya, biaya evaluasi atau memilih pemasok, biaya menilai dan memilih peralatan untuk mengendalikan polusi, biaya mendesain proses dan produk untuk mengurangi biaya atau menghapus kontaminasi atau pencemaran. Yang kedua yaitu biaya deteksi lingkungan atau environmental detection cost. Biaya ini adalah suatu biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan apakah produk, proses, dan kegiatan industri lainnya dalam perusahaan telah sesuai dengan ketetapan standar lingkungan atau tidak. Misalnya, aktivitas deteksi adalah mengaudit kegiatan lingkungan, pemeriksaan kepatuhan lingkungan atas produk perusahaan dan proses mengembangkan dan pengukuran kinerja lingkungan, serta menguji kontaminasi. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal lingkungan atau environmental internal failure cost, merupakan biaya-biaya kegiatan perusahaan karena dampak yang dihasilkannya atau kontaminasinya atau pencemarannya dan limbahnya tetapi tidak dibuang ke lingkungan. Jadi, biaya kegagalan internal ini akan dikeluarkan dengan tujuan menghilangkan dan mengelola kontaminan atau limbah sekali produksi. Contohnya, operasi pelaratan dengan tujuan untuk meminimalkan atau menghilangkan efek polusi.
Yang keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan atau environmental external failure cost. Biaya ini adalah biaya-biaya kegiatan perusahaan yang terjadi setelah melepaskan pencemaran atau limbah ke lingkungan. Yang pertama dari biaya ini adalah biaya kegagalan eksternal yang direalisasi atau release external failure cost, yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya untuk membersihkan danau yang tercemar atau pembersihan atas tumpahan minyak. Yang kedua yaitu biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan atau biaya sosial atau unrealized external failure cost atau social cost, yang merupakan biaya sosial yang berasal dari kegiatan perusahaan tetapi tidak dikeluarkan atau dibayar oleh pihak atau dibayarnya oleh pihak luar perusahaan. Contohnya yang dihasilkan dari degradasi lingkungan dan yang terkait dengan efek buruk pada properti kesejahteraan individu. Yang selanjutnya itu laporan biaya lingkungan. Apabila suatu perusahaan serius dalam meningkatkan kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungan, maka biaya lingkungan menjadi penting untuk dilaporkan berdasarkan kategorinya. Yang pertama, laporan biaya lingkungan ini memiliki dampak. Yang pertama, dampak atas biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, dan yang kedua, nilai atau jumlah relatif yang dikeluarkan per item kategori. Laporan biaya lingkungan bisa diminimalisir dengan kegiatan pencegahan dan deteksi. Hal tersebut memungkinkan model pengurangan biaya lingkungan akan sama dengan perilaku model biaya kualitas total, dengan perusahaan mengukur biaya lingkungan dan kaitannya dengan produk yang akan menghasilkan suatu insentif agar dapat melakukan inovasi maupun peningkatan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu pembebanan biaya lingkungan. Yang pertama yaitu biaya produk lingkungan. Biaya produk lingkungan ini contohnya biaya lingkungan yang bersumber dari proses menghasilkan, memasarkan, serta mengirimkan produk, termasuk biaya lingkungan setelah pembelian karena telah digunakan oleh konsumen dan sampah produk tersebut. Biaya lingkungan penuh atau full environmental costing dihitung dengan pembebanan seluruh total biaya lingkungan, baik bersifat privat maupun sosial ke produk tersebut. Biaya pengumpulan biaya untuk biaya penuh ini berasal dari pihak luar perusahaan atau pihak ketiga. Sedangkan biaya privat penuh merupakan pembebanan biaya privat hanya untuk produk-produk individual. Yang kedua yaitu penetapan biaya lingkungan berbasis fungsi. Pada sistem akuntansi biaya, biaya lingkungan sering tersembunyi ke dalam biaya overhead perusahaan. Oleh karena itu, biaya lingkungan harus dipisahkan tersendiri dan dimasukkan ke dalam kumpulan biaya lingkungan. Setelah dilakukan pemisahan ke dalam kumpulan biaya lingkungan tersendiri, maka akan dilakukan penetapan biaya lingkungan berbasis fungsional. Yang ketiga yaitu penetapan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Penetapan biaya berbasis aktivitas ini dihasilkan dengan cara melakukan pembebanan biaya pada aktivitas-aktivitas lingkungan dalam selanjutnya beberapa tarif aktivitasnya. Hal ini tarif yang akan dipakai untuk menetapkan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaannya berdasarkan aktivitas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu penilaian biaya siklus hidup atau life cycle. Biaya produk lingkungan perusahaan mengungkapkan seberapa besar kebutuhan akan perlunya peningkatan penatagunaan produk atau produk stewardship perusahaan. Dan mengungkapkan bahwa beberapa tahapan siklus produk, yaitu pertama, ekstraksi sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk, dan daur ulang, serta pembuangan. Bagian siklus hidup produk yang jarang disebutkan adalah pengemasan produk, karena siklus hidup produk tersebut mengkombinasikan antara sudut pandang dan pemasok vendor, serta produsen dan konsumen atau pelanggan, di mana penilaian atas biaya siklus hidup menjadi item yang berdasar
item yang mendasar pada penilaian siklus hidup. Ada 3 tahapan formal penilaian siklus hidup, yaitu pertama, analisis persediaan atau inventory analisis yang menunjukkan penentuan tipe dan jumlah bahan mentah atau raw material, energi yang dibutuhkan, dan pembuangan ke lingkungan dari suatu produk baik berbentuk limbah padat, cair, dan gas. Yang kedua, analisis dampak atau impact analysis. Penilaian terhadap efek lingkungan berbagai desain produk dan menunjukkan peringkat atau relatif atau penilaian biaya atas efek lingkungan tersebut. Ketiga, analisis perbaikan atau improvement analysis, yang mana analisis ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan ke lingkungan seperti yang telah diungkapkan pada tahapan analisis terhadap persediaan dan dampaknya. Diagram dari tahapan siklus hidup atau tahapannya terdapat pada gambar. Yang pertama itu bahan baku yang dikendalikan oleh pemasok. Yang kedua, produksi dan pengemasan dikendalikan oleh produsen. Yang selanjutnya, penggunaan dan pemeliharaan produk di sini dikendalikan oleh konsumen. Selanjutnya, konsumen ini mengendalikan apakah produk tersebut melalui pembuangan atau daur ulang. Ya, ketika daur ulang, maka hal tersebut akan kembali lagi ke sistem produksi, yaitu akan dibuat menjadi suatu barang yang lebih berguna lagi gitu. Dan pembuangan juga karena ada para petugas yang melakukan daur ulang. Nah, di situ juga akan melewati proses daur ulang juga oleh para petugas daur ulang untuk dibuat suatu produk lainnya gitu. Yang selanjutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Kerangka perbaikan secara kontinu terhadap pengendalian lingkungan paling tepat digunakan untuk tujuan meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan. Seandainya paradigma ekofisiensi terima, kemungkinan perspektif lingkungan menjadi pantas diterapkan sebagai suatu perspektif yang dipertimbangkan dalam balance scorecard karena memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan meningkatnya kinerja lingkungan. Itu. Adapun 5 tujuan utama dari perspektif lingkungan tersebut adalah: pertama, mengurangi atau membatasi konsumsi bahan baku yang mentah. Kedua, mengurangi konsumsi bahan-bahan yang berbahaya. Ketiga, pembatasan kebutuhan akan energi produksi dan penggunaan produk. Keempat, mengurangi pembuangan residu atau sampah padat, cair, dan gas. Dan yang kelima yaitu mengoptimalkan kesempatan untuk daur ulang produk. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan khususnya bagi saya. Dan sampai jumpa.